Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimin yang dirahmati Allah. Akhir-akhir ini kita sering mendengar di dalam berita dan juga di sosial media, di salah satu penjuru tanah air kita banyak yang terkena musibah. Pertanyaannya adalah, apakah bencana-bencana yang terjadi di Indonesia ini sebagai wujud murka Allah atau azab Allah yang terjadi di negara kita sebagai negara yang belum menjalankan syariat agama secara benar? Menyikapi hal ini, menurut Syekh Salim bin Eid mengatakan, bencana-bencana atau musibah yang terjadi pada umat ini itu ada dua penyebab. Yang satu adalah hukuman dari Allah, dan yang satunya adalah sebagai peleburan dosa. Jika itu adalah hukuman, maka diperuntukkan kepada pelaku-pelaku maksiat. Jika itu adalah sebagai peleburan dosa, maka diperuntukkan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Jadi semua bencana yang terjadi tidak lepas dari kesalahan-kesalahan manusia tersebut dalam berbuat dosa. Sesuai hadis yang dipaparkan oleh Ibnu Umar dari Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'syaral muhajirina, khamsun idabtulitum bihinna wa'udhu billahi an tudhkiruhunna. Wa'udhu billahi an tudhkiruhunna wa ma lam tadharil fahishah fi qaumin hatta yu'linu biha illa dhahara fihimul amrad allati lam takun fi aslafihim wa ma mana'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas saba walau lal bahaim lam yumtaru wa ma lam yutaffifu al-kaila wal mizan illa ukhidu bijawris sultan wa syiddatil manunati wassinina wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallahu illa ja'alallahu ba'sahum bainahum syadid." Arti dari hadis tersebut adalah, hai orang-orang muhajirin, ada 5 perkara, jika kamu ditimpa 5 perkara ini, aku mohon perlindungan kepada Allah agar kamu tidak mendapatkannya. Satu, tidaklah muncul perbuatan keji seperti halnya bakhil, zina, minum khamr, judi, merampok, dan lain sebagainya pada suatu masyarakat sehingga mereka melakukannya dengan terang-terangan atau secara eksplisit. Kecuali akan tersebar penyakit-penyakit lainnya yang tidak ada pada orang-orang sebelum mereka. Dalam artian adalah penyakit-penyakit yang langka. Lalu orang-orang yang tidak menahan harta zakatnya, kecuali hujan dari langit juga akan ikut ditahan dari mereka. Seandainya bukan karena hewan-hewan, manusia tidak akan diberi hujan. Lalu tidaklah orang-orang mengurangi takaran atau timbangan, kecuali mereka akan disisa dengan kezaliman pemerintah, kehidupan yang susah, dan paceklik. Dan selama pemimpin-pemimpin negara, masyarakat tidak menghukumi dengan kitab-kitab Allah dan juga hukum-hukum Allah yang telah ditetapkan dalam syariat, dan memilih-milih sebagian apa yang Allah turunkan, kecuali Allah menjadikan permusuhan yang keras di antara mereka. Hal ini juga selaras dengan firman Allah di dalam surat An-Nisa, antara lain adalah, "Wa ma ashabaka min sayyi'atin famin nafsik." Di dalam keterangan kitab Tafsir Munir yang mengatakan bahwa apa-apa yang menimpamu adalah dari perbuatanmu di masa lampau. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan pada masa lampau yang notabene bentuk dari kesalahan, itu juga mengakibatkan musibah-musibah di masa yang akan datang. Jadi segala sesuatu bencana-bencana yang ada terjadi di umat ini, itu bisa jadi karena kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh manusia-manusia itu sendiri. Dalam suatu riwayat juga Sayyidah Aisyah pernah berkata, semisal hanya bentuk terkena duri, itu juga wujud bahwa kesalahan di masa lampau yang telah dilakukan. Maka dari sebab itu,
terjadinya musibah-musibah di negara kita ini untuk menjadikan sebagai ladang muhasabah, untuk menjadikan ladang introspeksi diri bahwa segala sesuatu yang terjadi itu bisa saja karena ulah kita sendiri di masa yang lampau. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.